Sebelum kita ngomong target lah, kalau sejujurnya nih Mas ya, ini Ya. kita jujur aja, kita nggak usah ngomong angka kok Mas. Ya. Kalau sejujurnya sebenarnya kan gini loh, kalau bisnis kuliner yang sudah lancar itu kan hasilnya sudah lumayan gitu. Kalau sejujurnya Mas, Ya. apakah sebenarnya bisnis kuliner jenengan itu sejujurnya ya itu penghasilannya sebenarnya lebih besar daripada gaji sebagai abdi negara Mas, kalau secara inilah ya. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bonse Resto Channel guys di vlog Bonse Resto kali ini ya. Bonse ini mau mengadakan ngobrol dengan Pak Polisi, pemilik usaha restoran ya. Dan pastinya sangat inspiratif guys ya. Stay tune. Ya, halo guys, ini saya udah ketemu dengan Bonse Resto tadi yang dari luar kita udah kunjungi ya, kita shoot tadi sedikit ya. Nah, inilah beliau nih bosnya ini. Restorannya namanya apa Mas? Warung Limas Progo. Warung Limas Progo ya, Warung Limas Progo. Ini beliau ini kebetulan orang hebat ini. Beliau ini selain pengusaha kuliner, sebenarnya kita buka saja ini sudah seizin beliau ini. Beliau ini adalah anggota kepolisian. Ya, hebat. Jadi anggota kepolisian tapi juga nyambi memiliki sebuah bisnis kuliner, memiliki restoran. Dan dengar-dengar bukan hanya ini saja sih sebenarnya, beliau juga punya rumah makan yang lain atau resto yang lain ya guys ya. Nah, ini coba nih, beliau itu namanya Mas Nur Seto ya Mas? Nur Ya, Setio. Mas Nur Setio, betul. Mas Nur Setio ini, dan beliau Mas cerita ide Mas, sudah berapa lama Mas mulai bisnis kuliner itu Mas? Ya. Oke, bisnis kuliner. Siap. Mungkin bisnis kuliner istilahnya kebetulan memang saya anggota kepolisian yang notabene-nya sebenarnya waktunya juga full. Cuman ya gimana, karena memang kebetulan dulu waktu saya masih dinas di lain wilayah, di wilayah Sleman, itu di sana saya istilahnya udah merasa cukup dengan kegiatan saya, karena full kegiatan. Dan istilahnya setelah saya dipindah tugaskan ke sini, karena memang waktu itu penyebaran penyidik, karena memang saya di bagian kriminal, kriminal ya. Di situ kemudian saya pindah di sini. Lah kok permasalahannya malah saya kesulitan cari makan pada waktu piket istilahnya. Kemudian pada waktu itu ada sebuah dari teman-teman juga ya, support, makanya kita juga bergaul sama teman-teman. Kebetulan malah komunitas warung Padang. Kemudian saya membuat warung di sini, warung Padang yang dari tahun 2013. Setelah erupsi Merapi itu saya ingat, 2013. Kemudian warung Padang itu sudah berdiri ya, alhamdulillah diberi kelancaran, diberi ramai, karena memang di sini tempatnya sepi karena saya cari makanan sulit. Nah, akhirnya saya bikin warung Padang itu. Warung Padang alhamdulillah berjalan. Cuman kadang-kadang kalau ada temen yang mungkin teman dari luar wilayah, dari mungkin anggota-anggota mau main kemana, saya kan mampirnya kan sulit ya, kalau di warung Padang itu kan tempatnya sempit atau gimana. Terus, nah di sini ini saya bikin dengan konsep ya seperti mungkin yang udah dilihat ya. Ini dulu sebuah lahan kosong sebenarnya. Dan di sini lahan kosong yang memang kalau malam itu gelap dan bahkan menjadi tempat istilahnya tempat negatif mungkin ya. Jadi ada orang mabuk, ada orang pacaran sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya saya bikin tempat di sini. Ya alhamdulillah jadinya juga lumayan bagus lah, sesuai dengan rencana saya gitu. Istimewa sekali itu. Di sini dulu kalau nggak salah itu kan ini ya Mas, ini kan di atas jembatan Progo ya. Ya. Terus jadi di lerengnya gitu ya. Dulu memang ini sepi sekali ya, sepi sekali. Sebelum ada proyek dari Borobudur itu ya, di sini ini ya sangat sepi sekali dan mungkin tidak dilirik. Pinternya beliau itu feelingnya itulah feeling pengusaha. Beliau itu bisa membidik di sini, kemudian nyewa dalam jangka panjang sekali kalau nggak salah. 20 tahun ya Mas ya? 20 tahun, ya, karena belum kuat beli.
kita sewa dulu. Ya, itu udah mulai nyelengi sekarang Ya. guys. Bosnya juga terangkan untuk nyelengi, tetap harus nyari lokasi sendiri lagi. Ini bagus sekali soalnya prospeknya bagus dan sudah pinter guys ya, untuk masakannya juga bosnya sudah beberapa kali kesini sama keluarga, udah enak, bagus. Ya ini Mas, terus tadi kan motivasi utamanya kan sebenarnya kan karena susah nyari makan Mas, ya toh, terus Ya, betul. dengan buka itu gitu. Apa itu? Apakah hanya itu saja Mas motivasinya? Terus apakah lancar saja Mas bisnis kuliner jenengan itu? Atau mungkin ada hambatan-hambatan waktu awal-awal buka Mas? Ya, pada waktu awal buka yang kita bicara yang warung Padang ya. Warung Padang itu karena kebetulan di sini saya nggak ada kompetitor ya, nggak ada kompetitor lain. Alhamdulillah jalannya lumayan langsung ramai, istilahnya langsung diterima oleh masyarakat. Saya dulu juga masak sendiri sebenarnya. Saya juga masak sendiri. Berarti suka masak ya Mas? Ya. Ini? Ya. Ya, ada cerita sedikit mungkin dulu waktu sekolah menengah saya di Jogja ya, di STM 1 Yogyakarta itu kan saya ngekos. Ya daripada istilahnya selalu jajan, saya masak sendiri sama teman-teman. Kalau andai kata ada waktu praktek, kalau STM kan ada praktek ya sampai malam. Nah itu teman-teman pada ngumpul di rumah lah, kalau jajanan boros. Makanya saya sering masak. Saya masakkan. Di depan kos-kosan saya juga ada lahan kosong halaman tanah. Nah saya tanemin itu bayam, lombok kayak gitu. Akhirnya kalau ada teman datang kita tinggal petik. Akhirnya saya masak. Teman-teman saya mungkin sekarang hafal semua. Dikata saya kok akhirnya bisa punya kayak gini karena mungkin ya dari dulu saya masakin, dari ya mereka hafal semua teman-teman sekolahan gitu. Nah kalau tentang kendala ya pasti dalam sebuah perencanaan pasti ada saya kendalanya ya mungkin tentang manajemen ya, karena memang kita berangkat dari nol aja, dari nol. Tahunya kita ya saya masak, saya beli beras, saya masak, kemudian saya jual, ya marginnya aja yang kita dapat. Istilahnya beli 11.000, sekilo 11.000 kita jual dengan seberapa lah, itu hanya margin itu yang kita dapat. Nah di kendala itu kadang-kadang uang yang bercampur dengan uang pribadi. Kalau bisnis mungkin itu yang perlu dipelajari di awal-awal dulu. Walaupun akhirnya juga kita bisa membagilah mereka itu di pos-pos keuangan. Mungkin gitu aja Mas. Jadi kalau di sini alhamdulillah karena masyarakat dulu belum ada warung, ya bisa diterima. Gitu. Ya gitu. Jadi tadi itu yang saya tangkap yang sangat penting itu Mas sebenarnya adalah bahwa panjenengan sendiri itu suka memasak. Nah itu yang penting juga kan ya. Ketika akan mulai bisnis, menurut Bos Resto memang dulu pernah dicoba ya, dicek di video-video yang lain. Salah satunya adalah sesuai dengan passion, sesuai dengan kesenangan. Kemudian ini Mas Setia itu memang hobinya masak ya, atau mencicip-cicip masakan gitu. Jadi memang ya pas dengan passionnya beliau gitu. Sama dengan passion saya juga Mas, saya kan hobinya nyicip-nyicip makanan-makanan enak gitu. Dan bisnis kuliner ya tepat. Itu termasuk kunci menurut Bos ya. Itulah langkah awal yang bagus gitu. Kemudian yang tadi itu juga ya menyampaikan bahwa pertama itu belum ya Mas, ketika nasi Padang itu dilalai belum ada saingan. Nah di daerah situ itu juga sebuah kelebihan bahwa kita memiliki sebuah rumah makan yang berbeda atau belum ada di satu tempat, itu sebuah keunggulan. Ya Mas, daripada Nun Sewu menjadi follower di daerah dekat-dekatnya sekitarnya. Itu kompetitornya banyak nanti. Iya betul. Iya Mas ya. Betul. Nah, kebetulan beliau itu pas memulai itu nasi Padang dan di situ memang belum ada. Dan itu bagus sekali. Sampai sekarang masih Mas sebenarnya kalau yang Padang? Masih. Iya, masih. Sekarang total berapa Mas pegawai Mas? Pegawai kalau warung Padang saya kan ada 3 sekarang. Jadi malah udah 3 tahun ini. Alhamdulillah. 3 warung Padang itu 3 orang, jadi warung Padangnya 9 orang, yang sini ada 9 orang juga, 2 sama parkir, berarti 11 sama 9, ya 20 orang. 20 orang itu yang menggantungkan hidup dari rumah makan. Ya, alhamdulillah bisa berguna buat teman-teman, buat saudara-saudara wilayah sini juga. Saya menggunakan pemberdayaan wilayah sini Mas, jadi kita biar berguna bagi masyarakat sekitar lah. Dari istilahnya dari belanjaan kita pun juga menggunakan dari pasar ibu-ibu, bakul Brambang, bakul Lombok, itu kita berdayakan untuk setiap hari bisa beli, bisa jual ke kita, masukkan terus daun
pisang, buat pepesnya itu misalnya. Di sini kan pepes ya, jadi kita dari situ. Gitu. Terus andalannya saya dengar-dengar itu pepes nila ya Mas ya. Sini pepes nila. Itu andalan utamanya dan best sellernya itu. Best seller itu dan ini lagi kembali sudah dibahas juga Bos Resto. Soal menu khas itu memang harus ada sehingga ada alasan orang untuk datang hanya ke resto Mas Nur Setio ini. Karena yang lain tidak jual pepes, Bos Resto nggak jual pepes nila. Jadi walaupun pelanggannya Bos Resto kalau pengen pepes nila mungkin ke beliau ini. Ya ini andalannya seperti itu. Dan memang penting juga kita harus punya menu andalannya Mas ya. Bukan hanya menu-menu umum yang kayak resto lain, rumah makan lain. Betul. Harus punya istimewa juga Mas ya? Iya. Ya itu, betul juga itu. Terus ini Mas, kalau berkaitan dengan mungkin ada ini ya penonton, viewer gitu atau rekan-rekan mungkin dari kepolisian atau dari PNS atau dari yang lain Mas. Kalau mau memulai usaha kuliner Mas, kuliner apa saja lah ya. Nah, rumah makan, resto atau jualan makanan di mana gitu. Apa sih Mas menurut panjenengan yang kira-kira yang harus dilakukan pertama kali itu apa Mas? Yang pertama kali mungkin ya observasi mungkin Mas, tentang bagaimana minat masyarakat di tempat tersebut. Kita sukanya kalau kita buka di wilayah misalnya orang yang istilahnya kalau orang Jawa jajanan, tukang jajan itu paling suka, nggak suka masak. Nah itu yang paling suka kan gitu. Jadi orang kan itu. Nah, jadi kalau orang yang nggak suka masak, istilahnya ya kita suka karena pasti mereka akan lebih simpel kita jajan makan di sana aja lah, jajan di sana aja lah gitu. Kalau untuk apa ya tekad pertama atau modal pertama ya yang pasti modal ya. Yang kedua memang kemudian ke analisa dan eksekusi juga karena kadang-kadang punya modal banyak tapi nggak berani eksekusi juga mungkin bisa nggak terlaksana gitu Mas, nggak terlaksana. Jadi itu aja, kalau memang mau bisnis ya memang harus, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana nanti prospeknya apa, bagaimana nanti jalannya, bagaimana yang ngurus siapa, karena kembali lagi yang ditanyakan tadi kan polisi atau apa ya kan punya pekerjaan utama. Yang jelas jangan sampai mengganggu pekerjaan utama tersebut gitu. Iya betul itu. Ya sampai malah kerjaan utamanya nanti malah bisa terbengkalai kan gitu. Sedangkan yang lagi dibangun belum settle gitu ya Mas ya, belum kemudian jenengan gitu. Mas lo menurut jenengan itu begini Mas. Tantangan terberatnya itu apa sih Mas kalau berbisnis usaha kuliner ini Mas? Usaha kuliner apa ya? Pengalaman jenengan ini. Dalam waktu sekarang ini karena emang kalau bicara di warung ini ya ini kan dari 2017 sampai 2018, 19 itu alhamdulillah lancar. Cuman ya kalau yang pengalaman saya juga inilah pandemi lah. Tidak bisa ditolerir lagi itu karena ada PPKM waktu kemarin juga kita diharuskan untuk membungkus. Jadi mungkin kebijakan yang di luar kemampuan kita. Tapi tidak masalah karena memang kita juga harus mengikuti kebijakan tersebut. Kalau dalam hal lain mungkin kalau kendala pengaturan karyawan mungkin ya Mas. Karena karyawan itu kan orang banyak. Jadi harus kita bisa bagaimana kita bisa mengatur mereka, bagaimana kita bisa biar mereka itu bisa padu, bisa bekerja sama dan sesuai dengan apa yang kita harapkan kita untuk jalannya warung. Karena kembali lagi saya sendiri tidak selalu ada di sini, yang kita bangun sistemnya gitu Mas. Walaupun sistem masing-masing warung beda-beda ya, tapi istilahnya ya kita sistem yang mungkin kita ingin jalankan dan cocok, ya udah itu yang kita jalankan. Jenengan punya manajer atau supervisor bagian SDM-nya gitu atau gimana Mas untuk menjalankan rumah makan atau resto jenengan ini Mas? Sementara belum dan memang mungkin masih bisa kita handle sendiri karena kebetulan juga wilayahnya area yang dekat dengan tempat saya bekerja dan juga ya bisa kita handle. Mungkin kalau saya juga mungkin hanya memberdayakan dari grup WA aja, dari situ masih kita bisa pantau-pantau gitu. Ya dan cukup efektif ya bagi panjenengan selama ini memang itu masih bisa dikendalikan. Masih bisa dikendalikan. Dan memang ini area rumah makan dan resto beliau itu memang dekatnya beliau bekerja ya, mungkin setiap hari beliau pun lewatnya juga lewat sini, jadi bisa betul. Selalu memantau, jadi masih dalam kendalinya beliau. Oke Mas, terus ini Mas kalau menurut panjenengan kan mungkin ada ya rekan mungkin dari PNS atau apa mau usaha terus dia bermimpi mempunyai sebuah rumah makan yang atau resto yang besar Mas, sehingga bahkan dia berhutang ke bank mungkin puluhan atau ratusan juta.
menurut sampean itu bagaimana Mas? Kalau ada yang seperti itu atau saran panjenengan gimana berkaitan dengan permodalan Mas? Permodalan, ya kembali lagi Pak, dan kembali lagi istilahnya kalau kita punya modal cuma tidak punya insting bisnis juga sama aja. Jadi kalau mungkin memang orangnya tidak bisa mempunyai insting untuk bisnis, mau bisnis apa dan bingung, ya mungkin kalau istilahnya ya mungkin kerjasama aja dengan yang sudah bisa. Kalau emang dari teman-teman dari PNS dari apa punya modal, ya berdayakan saudara mungkin yang bisa mempunyai keahlian apa dan apa, ya itulah kita hanya support aja. Kalau emang tidak bisa bisnis ya, karena kalau emang tidak bisa bisnis kok coba-coba kadang-kadang malah hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena keahlian itu kan pasti beda-beda gitu kan. Ya, luar biasa ini Mas. Dan gimana Mas kalau target sekarang sebelum kita ngomong target lah, kalau sejujurnya nih Mas ya, ini kita jujur aja, nggak usah ngomong angka kok Mas. Kalau sejujurnya sebenarnya kan gini loh, kalau bisnis kuliner yang sudah lancar itu kan hasilnya sudah lumayan gitu. Kalau sejujurnya Mas, apakah sebenarnya bisnis kuliner jenengan itu sejujurnya ya itu penghasilannya sebenarnya lebih besar daripada gaji sebagai abdi negara Mas, kalau secara inilah ya. Ya bisa dibilang seperti itu Pak, karena memang kalau ya namanya saya sebagai seorang PNS pegawai ya, itu kan istilahnya sudah ada gambaran gajinya istilahnya. Saya golongan berapa, berapa seperti itulah istilahnya. Under 5 juta lah istilahnya. Kalau mungkin kalau di sini kita bisa nge-push dengan berbagai cara kita. Istilahnya kalau kita punya pendapatan yang besar, ayo kita bikin sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan lebih dan lebih dari gaji lah. Bahkan mungkin beberapa kali lipat pun bisa, andai kata kita benar-benar bisa nge-push gitu. Ya, ini bukan berarti tidak cinta dengan institusi atau pasti ini cinta dengan institusi, bukan berarti begitu ya. Ini bukan masalah dikotomis atau kemudian berlawanan, ini enggak, maksudnya ini Mas ini juga bahwa ya ternyata itu kalau mau nyari tambahan itu bisa kok dengan cara yang yang baik juga gitu Mas ya, bukan cara yang baik. Mohon maaf tidak berasosiasi terus suatu institusi mesti nek golek duit mesti yang haram atau mesti dengan cara yang kotor tidak baik, kan yang begitu. Faktanya beliau ini walaupun beliau seorang aparat tapi masih mau ini jualan nasi. Jualan nasi itu masih mau, itu calonnya tuh beliau begitu. Nah, itu loh guys yang bos itu sendiri selalu sama beliau itu karena jiwa juangnya itu begitu. Dan sejujurnya bosnya baru menemukan yang ini seperti ini, baru beliau ini ya, yang aparat yang mau berbisnis khususnya kuliner itu bosnya baru bertemu beliau ini saja ya. Makanya ini kesempatan istimewa untuk ketemu dengan beliau ini Mas. Nah kalau Mas terakhir kali mungkin ini Mas, kalau jenengan itu cita-citanya ke depan mau bagaimana lagi Mas tentang bisnis jenengan ini Mas? Yang cita-cita berkembang pasti ya, istilahnya kita berkembang pasti, cuman mungkin melihat keadaan sekarang ini juga kita masih belum sih. Cuman kalau memang sudah ada peluang, sudah ada istilahnya permodalan juga, istilahnya kami juga pasti akan berkembang. Kita akan kembangkan ini mungkin di daerah lain. Ya, kalau memang kita warung enaknya begini, istilahnya kalau kita sudah mempunyai warung satu, terus jalan, kita tinggal menduplikasi saja, bagaimana sistem di sini bisa jalan, bagaimana di sana bisa jalan. Walaupun kalau ingin menyesuaikan dengan keadaan seperti ini, mungkin kami pun akan kesulitan untuk mencari tempat, karena kita harus menyesuaikan dengan sungai, dengan apa ya. Mungkin andai kata kita ingin menduplikasi ini ya tidak jauh dari ini juga, tidak jauh dari misalnya warung Limas Progo, yang pasti bangunannya jelas bangunan limas kan gitu. Bangunan limas itu khas Jawa ya, Jogja Jawa. Kemudian ya kalau memang kebetulan kok tidak dekat dengan Sungai Progo, kita pun sudah punya branding di sini. Warung Mas Progo pasti tinggal lagi. Yang pasti untuk berkembang kita tetap ingin berkembang. Bagus, luar biasa. Dan ini Mas yang terakhir kalinya sebelum kita akhiri wawancara kali ini Mas, saran panjenengan bagi yang rekan-rekan yang berminat untuk membuka bisnis kuliner Mas, apa Mas yang kira-kira harus mereka
persiapkan dan harus mereka lakukan, Mas? Ya. Tentang bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner itu saran saya, kalau memang mau bisnis kuliner, kita harus menguasai dari hulu sampai hilir. Ya, mungkin seperti cerita saya juga, istilahnya saya bisa memasakkan gitu. Saya bisa memasak, saya ya sedikit banyak, walaupun kita kombinasikan dengan keahlian dari teman-teman yang lain. Jadi misalnya kalian teman koki kita bisa masak ini, oh bagaimana? Kita tes dulu, oh, masuk enggak? Nah, jadi istilahnya kalau memang kita mau bisnis kuliner, kita harus bisnis apapun, bukan bisnis kuliner aja, harus menguasai dari A sampai Z istilahnya, dari hulu sampai hilir, dari istilahnya dari masak sampai ke manajemen mungkin ya, manajemen keuangan sampai ke pelaporan. Mungkin walaupun sedikit kita harus paham itu. Gak boleh iseng-iseng aja, Mas? Kalau iseng silakan, tapi iseng persentase hanya 50% lebih. Jadi kalau iseng 50% kurang, mendingan jangan. Menurut saya gitu. Kalau 50% lebih, istilahnya iseng tapi juga ada progres. Itu menurut saya bagus lah, harus dilakukan. Ya, maaf nyambung sedikit lagi, Mas. Siap. Kalau panjenengan tadi kan 50% lebih itu resiko. Berarti kan secara umum bisnis kuliner tuh kalau dikatakan sulit, sebenarnya sulit kan, Mas? Lebih banyak gagalnya ya? Ya, prosentasenya ke gagal ada kita juga. Kalau kita ngomong sekelilingnya lah, bisnis kuliner, banyak yang sukses, banyak yang gugur. Banyak. Cuman memang gimana ya, kalau udah bicara itu bisnis ya, anggap saja gini, kalau andai kata kita punya modal bisnis, kita hilangkan aja uang itu. Misalnya kita punya uang 100 juta, kita bikin bisnis, uang 100 juta itu anggap aja hilang. Tapi kalau kita pikir, ya memang harus BEP, break even point atau apa itu harus kita pikirkan, kembalinya kapan itu harus kita pikirkan. Tapi jangan kita berikan mindset yang lebih, harus kembali sekian, walaupun itu juga harus sebenarnya. Tapi kita bikin santai dulu lah, kita bikin suatu, istilahnya uang itu hilang, cuma tinggal bagaimana uang hilang tapi kan kita ada aset, ada investasi sehingga ada berupa warung. Nah, bagaimana bisa bikin warung itu, kalau istilah Jawanya bagaimana bisa itu ngeremboko atau berkembang, itu aja seperti itu. Iya, jadi tetap juga beli asal, tetap mau belajar terus ya, Mas ya. Ya, harus tetap belajar terus. Tetap belajar terus kan, ya kan, permasalahan juga di dalam bidang kuliner itu permasalahan datang, dan terberat saat ini memang COVID bagi semua bisnis kuliner. Bagi semua. Ya, oke Mas, ini terima kasih banyak Mas waktunya. Walaupun mungkin singkat, tapi insya Allah sangat bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan yang mau membuka bisnis kuliner. Ya demikian guys, ini wawancara dengan beliau, pemilik warung Limas Progo. Sebuah istimewa kali ini dengan beliau, seorang pejabat kepolisian dan memiliki sebuah bisnis kuliner. Semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dan sampai jumpa di video vlog Bose Resto selanjutnya. Dan assalamualaikum dan hidup madan.